Baik, Pak Camat, kami mohon waktu sebentar untuk menanyakan terkait tugas-tugas BPD. Mungkin Pak Camat bisa menyampaikan kepada pemirsa Jeruk Manis TV. Baik, tugas-tugas BPD secara khusus itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di sana diatur semua tentang BPD. Nah, terkait dengan tugas pokok dari BPD ada di pasal 31 kalau tidak salah, itu yang mengatur khusus. Namun saya ingin menjelaskan mungkin secara sederhana, okay? Secara sederhana tugas dari BPD yang paling utama menurut kami. Yang pertama, BPD itu terpilih berasal dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Jadi berdasarkan itu kita bisa simpulkan bahwa BPD itu adalah wakil. Tugas dari wakil itu adalah menyampaikan pesan dari yang diwakili. Untuk tahu pesan atau keinginan atau kebutuhan dari yang diwakili, maka disitulah dimulai tugas seorang BPD, yaitu menggali aspirasi dari masyarakat yang diwakili. Yang perempuan, keterwakilan perempuan, menggali aspirasi dari kaum perempuan. Yang keterwakilan wilayah mewakili dari masyarakat yang ada di wilayahnya. Ya, ada petani di sana, ada pekebun kah, ada yang bergelut di pariwisata, semua digali, termasuk yang kebutuhan untuk pendidikan dan sebagainya. Jadi digali. Nah, setelah digali, diketahui kebutuhan masyarakat, nah itu disalurkan, dikelola dulu kan, dikelola, kemudian disalurkan nanti ke pemerintah desa. Nah, di situ untuk mengelola, BPD punya tugas untuk melakukan musdes namanya. Dari di musdes itu ya kan tak bisa semua yang diinginkan itu disalurkan. Tentu di situ harus dipilah-pilah mana yang benar-benar prioritas, mana yang tidak, kemudian disampaikan kepada pemerintah desa lah untuk dilaksanakan atau dimasukkan dalam perencanaan desa melalui RPJMdes kah namanya, RKPdes, dan tentu yang terakhir APBDes-nya. Nah, setelah APBDes jadi, di situ ada tugas BPD memastikan masuk aspirasi masyarakat ini dalam bentuk kebijakan. Setelah kebijakan ini lahir, tentu tugas BPD mengawasi. Nah, mengawasi ini sekali lagi di sini banyak terjadi tumpang tindih atau melampaui tugas atau wewenang dari seorang BPD. Bahkan BPD banyak yang sifatnya mengaudit dan bahkan bersetegang sama desa. Nah, namanya pengawasan tentu lebih pasnya itu memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan desa itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang tertera dalam RPJMdes kah, RKPdes kah, atau di APBDes. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan ya sudah. Kalau urusan audit nanti tentu jika memang desa salah, itu ada lembaga khusus yang mengaudit. Nah, di sini sering terjadilah tumpang tindih kepentingan. Dan yang tentu dari semua itu yang paling penting adalah menjaga hubungan yang harmonis. Jadi ada kewajiban dari BPD ini untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan semua lembaga yang ada di desa, baik itu pemerintah desa, baik itu lembaga-lembaga yang lain seperti kelompok tani, LKMD kah namanya, terus PKK namanya, karena dari situ mereka juga bisa menyerap aspirasi. Kalau hubungannya tidak baik, tidak harmonis, tentu tugas-tugas yang lain itu tidak bisa terlaksana. Mungkin itu. Terima kasih Pak Camat. Mungkin ini yang terakhir secara global nih, harapan Pak Camat untuk Desa Jeruk Manis ke depannya. Ya, tentu sekali lagi kami sangat berharap bahwa desa kita Jeruk Manis ini ke depannya jauh lebih baik dengan cara
desa itu tidak bisa bergerak sendiri. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan semua elemen masyarakat melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada ini mulai kreatif. Mulai kreatif. Yang kelompok tani silahkan juga mencari link dengan ya Dinas Pertanian dan sebagainya, yang Karang Taruna juga begitu gitu kan, yang BPD, yang LKMD, karena kita tahu bersama bahwa RPJMDes yang telah disusun desa ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, bahkan sampai ratusan miliar. Sementara dalam 6 tahun jeruk manis ini kalau dari DD ya kisarannya paling 6 miliar, sehingga dibutuhkan kinerja semua pihak gitu kan, untuk membangun apa namanya jeruk manis ini ke depannya lebih cepat kan. Istilahnya memang mungkin 100 miliar, ratusan miliar itu bisa tercapai dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Tapi semakin semua bergerak gitu kan, semua elemen bergerak, tentu ibaratnya kita memacu diri gitu kan, sehingga bisa lebih cepat sampai kepada tujuan. Baik. Mungkin. Terima kasih Pak Jamal.